Di tengah jutaan video yang bisa kamu tonton hari ini, entah bagaimana langkahmu berhenti di sini. Seolah ada sesuatu yang menahan jarimu, sesuatu yang berbisik pelan di dalam dada, dengar dulu, jangan dilewatkan. Dan bisikan itu bukan datang dari luar, tapi dari ruang paling dalam di dirimu sendiri. Alam semesta bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Ia tidak mengetuk dengan suara keras, tidak memaksa, tidak berteriak. Ia hadir halus, lembut, dan seringkali hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sedang siap. Dan jika kamu ada di sini sekarang, bisa jadi jiwamulah yang sedang dipanggil. Selamat datang di Pandangan Jiwa, tempat di mana kita tidak sekadar menonton, tapi merasakan. Tempat di mana kata-kata tidak hanya lewat di telinga, tapi menyentuh ruang batin yang selama ini mungkin jarang diajak bicara. Di sini, kita akan berbincang tentang hidup dengan cara yang lebih jujur. Tentang tanda-tanda yang sering kita abaikan. Tentang keheningan yang ternyata menyimpan jawaban. Tentang alam semesta, alam ilahi, dan hubungan halus antara dirimu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin kamu menyiapkan diri dengan santai. Tidak perlu tergesa-gesa, ambil kopi hangat, atau segelas teh. Kalau ada roti, cemilan kecil, silakan. Kalau malam dan udara dingin, tarik selimutmu, buat dirimu nyaman. Video ini tidak dibuat untuk ditonton sambil terburu-buru. Video ini dibuat untuk dinikmati. Karena terkadang, pesan paling penting dalam hidup justru datang saat kita berhenti sebentar, saat kita diam, saat kita benar-benar hadir di momen ini. Banyak orang hidupnya terus bergerak, tapi jiwanya tertinggal. Banyak yang terlihat sibuk, tapi di dalamnya kosong. Dan alam semesta punya caranya sendiri untuk memanggil mereka yang sudah siap kembali terhubung. Mungkin kamu salah satunya. Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa berbeda, merasa ada perubahan halus dalam cara berpikir, merasa tidak lagi cocok dengan hal-hal yang dulu terasa biasa, atau tiba-tiba mempertanyakan arah hidupmu sendiri, itu bukan pertanda kamu tersesat. Itu tanda kamu sedang bangun. Dan Pandangan Jiwa hadir bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani. Seperti teman duduk di sampingmu, berbicara pelan, jujur, dan apa adanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, dengan sepenuh hati, untuk kamu yang sudah menekan tombol subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih karena sudah memilih berjalan bersama. Terima kasih karena sudah bergabung dengan komunitas Pandangan Jiwa, dan menjadi bagian dari keluarga besar yang sedang belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Di sini, kamu tidak sendirian. Setiap komentar yang kamu tulis, setiap cerita yang kamu bagikan, bisa jadi adalah jawaban bagi jiwa lain yang sedang mencari arah. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Ceritakan apa yang sedang kamu lalui. Kita saling mendengar, saling menguatkan. Dan jika kamu merasa video ini sampai ke hatimu, bukan hanya ke pikiranmu, izinkan dirimu untuk tetap mengikuti perjalanan ini. Tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua orang mau mendengar. Tapi kamu memilih untuk tinggal, dan itu sudah berarti sesuatu. Sekarang, tenangkan pikiranmu. Biarkan bahumu rileks. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Biarkan kata-kata berikutnya mengalir tanpa perlu kamu lawan. Tidak perlu setuju, tidak perlu menolak. Cukup dengarkan, dan rasakan mana yang beresonansi dengan jiwamu. Karena apapun yang memang ditujukan untukmu, tidak akan melewatkanmu. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menemukan Pandangan Jiwa. Atau mungkin, Pandangan Jiwalah yang menemukanmu. Mari kita mulai, pelan-pelan. Bab 1, saat hidup terasa diam, padahal segalanya sedang disusun. Ada fase dalam hidup yang sering sekali disalahpahami. Fase ketika segalanya terasa berhenti. Tidak ada lonjakan besar, tidak ada kabar menggembirakan, tidak ada perubahan yang terlihat. Dari luar, hidup tampak biasa saja. Bahkan kadang terasa stagnan. Tapi justru di fase inilah, sesuatu yang sangat besar sedang dipersiapkan. Banyak orang panik saat hidup terasa diam. Mereka mengira hidupnya salah arah. Mereka merasa tertinggal. Mereka membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat melaju cepat. Padahal, tidak semua proses harus terlihat bising untuk menjadi berarti. Ada proses yang memang bekerja dalam senyap. Coba kamu ingat lagi, apakah akhir-akhir ini kamu lebih sering diam, lebih banyak merenung,
lebih selektif bicara, lebih memilih menjauh dari keramaian yang dulu terasa menyenangkan. Kalau iya, itu bukan tanda kamu melemah. Justru sebaliknya, itu tanda jiwamu sedang masuk ke fase pendewasaan. Fase di mana alam semesta mulai menata ulang arah hidupmu. Nikmati dulu bagian ini, jangan terburu-buru. Dengarkan sampai selesai, karena bagian ini penting. Dalam hukum alam, tidak ada pertumbuhan tanpa jeda. Pohon tidak berbuah setiap hari. Tanah tidak selalu ditanami. Ada masa di mana tanah dibiarkan kosong, agar unsur di dalamnya kembali kuat. Begitu juga dengan hidupmu. Saat kamu merasa, kok gini-gini saja, bisa jadi kamu sedang berada di masa tanah dibiarkan beristirahat. Bukan karena gagal, tapi karena sedang dipersiapkan. Masalahnya, manusia sering menilai hidup dari apa yang terlihat. Dari hasil, bukan dari proses. Dari pencapaian, bukan dari pembentukan. Padahal, perubahan terbesar justru terjadi di ruang yang tidak terlihat siapapun. Di saat kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu sedang ditemani oleh proses. Di saat kamu merasa tidak bergerak, sebenarnya arahmu sedang diperbaiki. Dan di saat kamu merasa diam, sebenarnya fondasimu sedang diperkuat. Coba perhatikan dirimu sekarang. Cara berpikirmu tidak lagi sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu kamu kejar, sekarang terasa tidak sepenting itu. Kamu mulai bertanya, aku sebenarnya mau kemana? Pertanyaan itu bukan kelemahan. Itu tanda kebangkitan kesadaran. Nikmati alurnya, dengarkan dengan tenang. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena melangkah saat jiwanya belum siap. Mereka memaksa bergerak, padahal arah belum jelas. Hasilnya, cepat lelah, cepat kecewa, dan akhirnya menyerah. Kamu berbeda. Jika kamu ada di fase ini, berarti alam semesta sedang menahanmu bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk menyelaraskanmu. Seperti busur panah yang ditarik ke belakang. Semakin jauh ditarik, semakin kuat ia melesat ke depan. Tapi dari luar, orang hanya melihatnya seperti mundur. Padahal itu persiapan. Di fase ini, kamu mungkin kehilangan beberapa orang. Lingkaran pertemanan menyempit. Beberapa hubungan terasa menjauh tanpa sebab yang jelas. Itu juga bagian dari penyaringan. Tidak semua orang bisa ikut ke versi hidupmu yang baru. Bukan karena mereka buruk, tapi karena frekuensi kalian sudah berbeda. Dan alam semesta selalu rapi dalam hal ini. Ia tahu siapa yang perlu dilepaskan agar jalanmu menjadi ringan. Kalau kamu merasa lebih nyaman sendiri belakangan ini, itu bukan antisosial. Itu tanda kamu sedang belajar mendengarkan dirimu sendiri. Karena suara batin hanya terdengar jelas saat keramaian mereda. Dengarkan baik-baik bagian ini. Saat kamu diam, bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa. Saat kamu tenang, bukan berarti kamu menyerah. Saat kamu tidak memamerkan prosesmu, bukan berarti hidupmu kosong. Justru di titik inilah, kekuatan mentalmu sedang dibentuk. Kesabaranmu sedang diuji. Kepercayaanmu pada hidup sedang diperhalus. Banyak rezeki besar gagal datang bukan karena pintunya tertutup, tapi karena orangnya belum siap memegangnya. Dan alam semesta tidak pernah ceroboh. Ia tidak akan menitipkan sesuatu yang besar pada jiwa yang belum stabil. Kalau sekarang kamu sedang belajar mengendalikan emosi, menata ulang prioritas, mengurangi ego, dan lebih jujur pada diri sendiri, percayalah, itu bukan tanpa alasan. Kamu sedang dipersiapkan. Coba rasakan lagi hidupmu belakangan ini. Apakah kamu lebih peka terhadap hal kecil? Lebih menghargai waktu? Lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan? Itu tanda kedewasaan energi. Nikmati saja proses ini. Jangan dilawan. Jangan dibandingkan dengan hidup orang lain. Karena setiap jiwa punya jadwalnya masing-masing. Dan yang dipercepat sebelum waktunya seringkali rapuh. Di fase ini, tugasmu bukan mengejar. Bukan membuktikan. Bukan memaksakan hasil. Tugasmu hanya satu, hadir sepenuhnya. Hadir dalam proses. Hadir dalam keheningan. Hadir dalam ketidakpastian tanpa panik. Karena saat kamu mampu tenang di tengah ketidakjelasan, disitulah kamu naik level. Banyak orang hanya kuat saat hidupnya jelas. Tapi sedikit yang kuat saat hidupnya abu-abu. Dan justru mereka yang kuat di fase abu-abu inilah yang nantinya dipercaya memegang sesuatu yang besar. Dengarkan ini pelan-pelan. Apa yang sedang kamu alami sekarang bukan penundaan, tapi penataan. Bukan kemunduran, tapi penyelarasan. Bukan kehilangan arah, tapi penguatan pondasi. Kalau kamu terus mendengarkan sampai titik ini,
itu artinya jiwamu sedang menangkap pesan yang sama. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada bagian dari dirimu yang sedang bangun, dan ia butuh kamu tetap sadar. Ingat, tidak semua proses harus dipahami sekarang. Ada hal-hal yang baru terasa masuk akal setelah kamu sampai di titik tertentu. Yang diminta darimu saat ini bukan pengertian, tapi kepercayaan. Percaya bahwa diam pun bisa bermakna. Percaya bahwa tenang bukan berarti kalah. Percaya bahwa hidup tahu apa yang sedang ia lakukan padamu. Tetaplah di sini, dengarkan sampai selesai, karena ini baru bab 1. Dan masih banyak lapisan makna yang akan terbuka pelan-pelan. Bab 2, ketika jalanmu terlihat berbeda, itu karena arahmu memang tidak umum. Ada satu hal yang sering membuat seseorang ragu pada hidupnya sendiri. Merasa berbeda dari kebanyakan orang. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Saat orang lain bersemangat mengejar sesuatu, kamu justru merasa kosong. Saat banyak orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, kamu malah memilih diam. Saat dunia terasa ribut, kamu justru ingin menepi. Dan di titik itu, muncul pertanyaan pelan di dalam hati. Aku kenapa tidak seperti mereka? Dengarkan baik-baik. Perasaan itu bukan kesalahan. Itu tanda. Tidak semua jiwa diciptakan untuk berjalan di jalur yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang memang ditakdirkan mengambil rute sunyi. Bukan karena lemah, tapi karena misinya berbeda. Mereka tidak dibentuk untuk sekadar ikut arus, tapi untuk memahami arah. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa tidak cocok dengan standar umum, tidak nyaman dengan definisi sukses versi kebanyakan orang, tidak tertarik pada hal-hal yang dulu dianggap penting, itu bukan karena kamu kehilangan ambisi. Itu karena kesadaranmu naik satu tingkat. Nikmati dulu bagian ini, jangan terburu-buru. Banyak orang hidup mengikuti peta orang lain. Sekolah, kerja, menikah, mengejar status, lalu lelah. Mereka sibuk, tapi tidak selalu sadar. Bergerak cepat, tapi tidak selalu tahu kemana. Sementara kamu, mulai bertanya sebelum melangkah. Mulai berhenti sebelum tersesat. Mulai mendengarkan suara yang selama ini tertutup kebisingan. Dan itu membuatmu terlihat lambat. Padahal sebenarnya kamu sedang tepat. Dalam hukum kehidupan, kecepatan tidak pernah lebih penting daripada arah. Lebih baik berjalan pelan ke tujuan yang benar, daripada berlari kencang ke tempat yang salah. Dan jiwa-jiwa seperti kamu biasanya dipaksa berhenti bukan untuk dihukum, tapi untuk diselamatkan. Coba renungkan ini sebentar. Pernahkah kamu merasa seperti ditarik menjauh dari sesuatu, padahal secara logika itu terlihat bagus? Pernahkah peluang terasa ada, tapi hatimu menolak tanpa alasan yang jelas? Itu bukan sabotase diri, itu intuisi, dan intuisi hanya aktif pada jiwa yang cukup tenang untuk mendengarnya. Dengarkan sampai tuntas ya, bagian ini penting. Ketika kamu mulai berjalan di jalur yang berbeda, hidup akan mengujimu dengan keraguan. Kamu akan dibuat mempertanyakan pilihanmu sendiri. Kamu akan melihat orang lain seolah melaju lebih dulu. Dan disitulah mentalmu ditempa. Apakah kamu akan kembali ke jalur lama hanya demi terlihat normal? Atau kamu berani mempercayai proses yang belum bisa dijelaskan? Banyak orang menyerah di titik ini. Mereka kembali ke kehidupan yang tidak benar-benar mereka inginkan, hanya karena takut terlihat gagal. Padahal, yang paling berbahaya bukan gagal, tapi hidup tanpa kejujuran pada diri sendiri. Kalau kamu masih bertahan sampai sekarang, meski bingung, meski lelah, meski belum tahu ujungnya, itu artinya ada kekuatan dalam dirimu yang tidak semua orang punya. Kekuatan untuk menunda kepastian demi kebenaran. Nikmati kalimat ini perlahan. Jalan hidupmu mungkin sepi sekarang, tapi sepi bukan berarti kosong. Sepi adalah ruang, dan di ruang itulah, hidup menulis ulang arahmu. Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tapi perubahan sedang terjadi di dalam. Cara berpikirmu lebih dalam, cara melihat masalah lebih luas. Kamu tidak lagi reaktif seperti dulu. Kamu mulai memilih respon, bukan sekadar bereaksi. Dan perubahan seperti ini tidak terjadi pada jiwa sembarangan. Alam semesta tidak mengajak semua orang masuk ke fase ini. Hanya mereka yang siap meninggalkan kebisingan lama, yang bisa mendengar panggilan halus ini. Dan jika kamu ada di sini sekarang, mendengarkan narasi ini dengan perasaan, seperti kena, itu bukan kebetulan. Itu resonansi. Dengarkan ini baik-baik. Tidak apa-apa jika saat ini kamu belum punya jawaban. Tidak apa-apa jika hidupmu belum rapi. Tidak apa-apa jika kamu masih meraba-raba arah.
Yang penting, kamu tidak membohongi hatimu sendiri. Karena kejujuran batin adalah tiket menuju fase berikutnya. Dan fase berikutnya tidak akan datang pada jiwa yang masih sibuk pura-pura baik-baik saja. Kalau kamu merasa hidupmu sedang dibedakan, percayalah, itu karena peranmu memang tidak umum. Dan yang tidak umum, tidak pernah diproses dengan cara biasa. Tetaplah di sini, dengarkan sampai selesai. Kita belum sampai di inti terdalamnya. Ini baru bab 2, dan lapisan berikutnya akan mulai membuka arah yang lebih jelas. Bab 3, saat hal lama mulai runtuh, itu karena versi barumu tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Ada satu fase yang sering terasa paling tidak nyaman, tapi justru paling menentukan. Fase perombakan. Di fase ini, hal-hal yang dulu terasa aman mulai goyah. Rutinitas yang dulu kamu jalani dengan yakin, sekarang terasa hambar. Hubungan yang dulu membuatmu betah, kini terasa berat. Bahkan mimpi lama pun mulai kehilangan maknanya. Dan di titik ini, banyak orang panik. Mereka mengira hidupnya hancur. Mereka mengira semua yang dibangun sia-sia. Padahal yang sedang terjadi bukan kehancuran, tapi pelepasan. Nikmati dulu bagian ini. Jangan buru-buru menilai. Tidak ada bangunan baru yang berdiri tanpa meruntuhkan struktur lama. Dan alam semesta selalu bekerja seperti itu. Ia tidak akan menaruh energi baru di wadah yang sudah sempit. Maka wadah itu harus dibuka, bahkan jika caranya terasa menyakitkan. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu seperti diacak-acak, percayalah, itu bukan tanpa maksud. Sesuatu dalam dirimu sudah tumbuh, dan tempat lama tidak lagi cukup. Dengarkan ini pelan-pelan. Runtuhnya hal lama bukan hukuman. Runtuh adalah sinyal bahwa kamu sudah naik kelas. Masalahnya, tidak semua orang siap menerima kenaikan level. Banyak yang memilih bertahan di kenyamanan lama meski jiwanya sudah sesak. Tapi kamu tidak. Kamu dipaksa bergerak karena hidup tahu, kalau kamu bertahan, kamu akan mengecil. Di fase ini, kamu mungkin kehilangan arah sementara. Merasa kosong, merasa tidak punya pegangan. Dan itu wajar, karena sebelum sesuatu dibangun ulang, ruangnya memang harus kosong. Alam semesta tidak bisa menulis ulang cerita di halaman yang masih penuh coretan lama. Nikmati saja kekosongan ini. Jangan diisi dengan pelarian. Jangan ditutup dengan kepura-puraan. Karena justru di ruang kosong itulah, kejelasan mulai muncul. Dengarkan sampai tuntas ya, ini penting. Banyak orang mencoba menyelamatkan hal lama hanya karena takut kehilangan. Mereka mempertahankan pekerjaan yang menguras jiwa, hubungan yang tidak lagi selaras, atau peran yang bukan lagi dirinya. Dan semakin dipertahankan, semakin sakit. Sementara kamu mulai berani mengakui, ini sudah tidak sejalan. Kejujuran itu mahal, dan hanya jiwa yang siap tumbuh yang sanggup membayarnya. Kalau sekarang kamu sedang berada di fase di mana hidupmu terasa tidak stabil, itu karena fondasimu sedang diganti. Dan fondasi baru memang tidak pernah dipasang di atas tanah lama yang rapuh. Coba perhatikan perubahan kecil dalam dirimu. Kamu tidak lagi mudah terpancing. Kamu lebih memilih diam daripada berdebat. Kamu mulai melihat pola, bukan sekadar kejadian. Itu tanda bahwa kesadaranmu sedang naik, sementara lingkungan lama tidak lagi mendukung frekuensi itu. Maka perpisahan, dalam bentuk apapun, menjadi tak terelakkan. Dengarkan ini baik-baik. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Tidak semua yang runtuh adalah kegagalan. Kadang, itu justru perlindungan. Perlindungan dari hidup yang terlalu kecil untuk jiwamu. Dan meski sekarang terasa gelap, jangan lupa. Gelap bukan tanda akhir, tapi tanda kamu sedang di dalam proses. Seperti biji yang ditanam, ia harus masuk ke dalam tanah terlebih dulu. Dari luar, seolah hilang. Padahal di dalam, kehidupan sedang dimulai. Kalau kamu merasa seperti dikubur oleh keadaan, bisa jadi kamu sedang ditanam. Nikmati metafora ini, biarkan masuk ke hatimu. Banyak orang ingin cahaya, tapi tidak siap melewati gelap. Ingin hasil, tapi menolak proses. Ingin perubahan, tapi takut kehilangan. Sementara kamu, meski goyah, masih bertahan. Masih mendengarkan, masih membuka diri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk melangkah ke fase berikutnya. Tetaplah di sini, jangan berhenti di tengah perombakan. Karena setelah ini, arah mulai terlihat lebih jujur. Ini baru bab 3, dan yang akan datang selanjutnya, bukan lagi tentang runtuh, tapi tentang penyelarasan. Bab 4, saat kamu berhenti memaksa, hidup mulai menunjukkan jalannya.
Ada satu titik dalam perjalanan jiwa yang sering kali tidak disadari, tapi dampaknya sangat besar. Titik di mana kamu berhenti memaksa. Bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya paham. Paham bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Paham bahwa tidak semua pintu bisa dibuka dengan cara yang sama. Paham bahwa hidup bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi diselaraskan. Kalau kamu sampai di fase ini, biasanya ada rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Lelah mengejar, lelah membuktikan, lelah menjelaskan dirimu pada orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Dan di titik itulah, sesuatu di dalam dirimu berkata pelan, "Cukup, aku ingin jujur." Dengarkan baik-baik bagian ini. Berhenti memaksa bukan berarti berhenti bergerak. Justru itu tanda kamu mulai bergerak dengan cara yang benar. Banyak orang mengira hidup harus terus ditekan agar berjalan. Padahal, semakin dipaksa, semakin banyak energi yang bocor. Kamu mungkin bergerak cepat, tapi arahnya melelahkan. Dan hidup seperti itu tidak pernah bertahan lama. Sementara ketika kamu mulai melonggarkan genggaman, mulai menerima bahwa tidak semua harus sesuai rencana, mulai percaya bahwa hidup punya ritmenya sendiri, disitulah alur mulai terbuka. Nikmati momen ini, jangan terburu-buru. Coba perhatikan, setelah kamu berhenti memaksa, apa yang berubah? Kamu jadi lebih peka pada peluang kecil, lebih jernih membaca situasi, lebih tenang menghadapi penolakan. Hal-hal yang dulu terasa seperti hambatan, sekarang terlihat sebagai petunjuk. Kegagalan tidak lagi kamu maknai sebagai akhir, tapi sebagai koreksi arah. Dan itu perubahan besar, karena hidup tidak pernah memusuhi kamu. Ia hanya merespons caramu berinteraksi dengannya. Saat kamu memaksa, hidup menahan. Saat kamu selaras, hidup mengalir. Dengarkan ini pelan-pelan. Ketika kamu berhenti memaksa orang memahami kamu, kamu mulai memahami dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti memaksa keadaan berubah, kamu mulai berubah secara alami. Dan perubahan dari dalam selalu lebih kuat daripada perubahan dari luar. Di fase ini, kamu mungkin tidak punya rencana besar, tapi kamu punya kejelasan kecil yang jujur. Kamu tahu apa yang tidak lagi ingin kamu jalani. Kamu tahu batasanmu. Kamu tahu kapan harus berkata tidak. Dan batasan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri. Banyak rezeki, kesempatan, dan hubungan sehat hanya datang pada orang yang sudah tahu batasnya. Karena tanpa batas, apapun yang datang akan cepat menguras. Kalau sekarang kamu merasa hidupmu lebih sederhana, tapi lebih damai, itu bukan kemunduran. Itu penyederhanaan energi. Alam semesta sedang membersihkan jalurmu dari hal-hal yang tidak perlu. Nikmati proses ini. Tidak semua kemajuan terlihat seperti lonjakan. Ada kemajuan yang terasa seperti kelegaan. Seperti beban yang perlahan turun dari pundak. Dan kelegaan itu penting, karena jiwa yang lega adalah jiwa yang siap menerima. Dengarkan sampai bagian ini benar-benar masuk. Saat kamu tidak lagi mengejar dengan panik, hidup mulai mendekat dengan tenang. Saat kamu tidak lagi berteriak minta tanda, tanda-tanda justru muncul di hal-hal sederhana. Dan saat kamu tidak lagi keras pada diri sendiri, hidup berhenti mengerasimu. Kalau kamu ada di fase ini sekarang, percayalah, ini bukan fase kosong. Ini fase penyelarasan. Disinilah arah mulai terasa, meski belum sepenuhnya terlihat. Tetaplah di sini, jangan kembali ke kebiasaan lama yang penuh paksaan. Karena setelah ini, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Arus yang mulai berpihak. Ini baru bab 4. Dan masih ada lapisan penting yang akan membawa kita lebih dekat ke inti perubahan itu. Bab 5, saat segalanya mulai selaras, tanda-tanda kecil menjadi semakin jelas. Ada momen tertentu dalam hidup ketika kamu mulai merasa, kok rasanya beda ya? Bukan karena semuanya tiba-tiba sempurna. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena responmu terhadap hidup berubah. Di fase ini, kamu mulai menyadari satu hal penting. Hidup tidak lagi terasa melawanmu. Hal-hal kecil mulai terasa bermakna. Pertemuan sederhana terasa tepat waktu. Informasi datang saat kamu membutuhkannya. Dan keputusan yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan. Ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa energimu mulai selaras dengan arah hidupmu. Nikmati dulu bagian ini, dengarkan dengan tenang. Ketika kamu sudah melewati fase diam, perbedaan, runtuh, dan berhenti memaksa, tubuh dan jiwamu akhirnya berada di frekuensi yang lebih jujur. Kamu tidak lagi mencoba menjadi versi yang diharapkan orang lain.
Kamu mulai menjadi dirimu sendiri, apa adanya. Dan disitulah hidup mulai merespons. Alam semesta tidak pernah bereaksi pada topeng. Ia hanya merespons kejujuran energi. Saat kamu jujur pada dirimu sendiri, tanda-tanda mulai bermunculan. Bukan dalam bentuk keajaiban besar, tapi lewat hal-hal kecil yang terasa pas. Perhatikan, baik-baik. Kamu mungkin mulai sering melihat angka yang sama. Mendengar kalimat yang seperti menjawab isi hatimu. Atau menemukan ide di saat yang sangat tepat. Ini bukan hal mistis yang perlu dibesar-besarkan. Ini lebih pada sinkronisasi. Saat fokus batinmu jernih, kamu lebih peka membaca arah. Dan kepekaan itu mahal. Dengarkan sampai tuntas ya. Di fase ini, kamu juga mulai lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kamu tidak lagi butuh semua jawaban sekarang. Kamu cukup percaya bahwa langkah berikutnya akan terlihat saat waktunya tiba. Kepercayaan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari pengalaman, dari jatuh bangun, dari berkali-kali salah arah, dan hanya orang yang benar-benar melalui proseslah yang bisa merasakannya. Kalau kamu merasa lebih damai akhir-akhir ini, meski hidup belum ideal, itu tanda penting. Damai bukan berarti pasrah. Damai berarti kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Dan saat perang berhenti, energi bisa digunakan untuk membangun. Perhatikan perubahan kecil lainnya. Kamu mulai lebih selektif memilih pertempuran. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua pendapat perlu dibuktikan salah. Itu bukan sikap acuh. Itu kebijaksanaan yang tumbuh alami. Karena kamu mulai paham, energimu berharga. Di fase ini, peluang tidak datang dalam bentuk ledakan. Ia datang sebagai ajakan pelan. Sebuah ide, sebuah percakapan. Sebuah kesempatan kecil yang terasa ringan, tapi konsisten. Dan biasanya, justru hal-hal seperti inilah yang berkembang besar jika dijaga. Dengarkan baik-baik. Ketika hidup mulai selaras, kamu tidak lagi dipaksa memilih. Pilihan terasa mengalir. Bukan berarti tanpa risiko, tapi tanpa tekanan berlebihan. Hatimu dan pikiranmu mulai sejalan. Kamu mungkin belum sampai tujuan akhir. Tapi kamu sudah berada di jalur yang benar. Dan itu jauh lebih penting. Banyak orang tersesat sambil berlari. Sedikit yang tiba sambil berjalan sadar. Kalau kamu ada di fase ini sekarang, jangan terburu-buru. Jangan kembali ke pola lama hanya karena ingin cepat sampai. Biarkan ritme ini membawamu. Karena di fase selaras, yang dibutuhkan bukan kecepatan, melainkan konsistensi dalam kejujuran. Tetaplah mendengarkan. Masih ada satu lapisan penting lagi. Ini baru bab 5. Dan setelah ini, kita akan sampai pada titik di mana hidup mulai menjawab dengan cara yang nyata. Bab 6, saat hidup mulai menjawab, kamu sadar bahwa semua penantian ada alasannya. Ada satu momen yang biasanya datang tanpa pengumuman. Tidak dramatis, tidak berisik, tapi saat kamu menyadarinya, kamu akan berkata dalam hati, "Oh, ternyata ini maksudnya." Di fase ini, hidup mulai menjawab. Bukan dengan kembang api, tapi dengan kejelasan. Kejelasan tentang mengapa kamu harus melewati semua itu. Mengapa kamu harus diam cukup lama. Mengapa kamu harus kehilangan beberapa hal. Dan mengapa kamu tidak bisa dipercepat. Nikmati dulu bagian ini, biarkan mengalir. Jawaban hidup jarang datang dalam bentuk kata-kata. Ia datang dalam bentuk pengalaman yang terasa tepat. Kamu mulai berada di tempat yang sesuai dengan kapasitasmu sekarang. Tidak terlalu kecil hingga menyiksa, tidak terlalu besar hingga menghancurkan. Dan di titik ini, kamu mulai sadar. Kalau dulu kamu sampai di sini, mungkin kamu belum siap. Itulah mengapa kamu ditahan. Banyak orang mengira penundaan adalah penolakan. Padahal seringkali itu perlindungan. Hidup sedang menunggumu tumbuh agar kamu bisa memegang apa yang memang disiapkan untukmu. Dengarkan ini baik-baik. Saat hidup mulai menjawab, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Kamu tidak sibuk menjelaskan perjalananmu. Kamu cukup menjalaninya, dan ketenangan seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah berdamai dengan prosesnya. Di fase ini, kamu juga mulai melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Luka tidak lagi terasa sebagai musuh. Kekecewaan tidak lagi membuatmu pahit. Kegagalan tidak lagi menurunkan harga dirimu. Semuanya berubah fungsi. Luka menjadi pelajaran. Kehilangan menjadi pembuka arah. Kesalahan menjadi penajam intuisi. Dan itulah tanda bahwa kamu sudah naik tingkat. Perhatikan satu hal penting di fase ini. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi tergoda membandingkan.
Kamu tidak lagi mudah goyah oleh pencapaian orang lain. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu percaya. Percaya bahwa hidupmu berjalan sesuai ritmemu sendiri. Dan kepercayaan seperti ini bukan sugesti. Ia lahir dari pengalaman panjang bertahan saat tidak ada jaminan apapun. Dengarkan sampai benar-benar masuk. Ketika hidup mulai menjawab, kamu juga mulai belajar memberi tanpa takut kekurangan. Kamu tidak lagi merasa semua harus disimpan. Karena kamu tahu, aliran tidak pernah berhenti pada orang yang tidak menyumbatnya. Energi yang kamu lepaskan akan kembali dalam bentuk lain. Mungkin bukan dari arah yang sama, tapi selalu dengan nilai yang sepadan. Di fase ini, rezeki tidak selalu datang sebagai uang dulu. Kadang ia datang sebagai ketenangan, sebagai kejelasan, sebagai pertemuan yang tepat. Dan dari situlah, bentuk-bentuk nyata mulai mengikuti. Karena rezeki yang paling dasar adalah ketenangan batin. Tampaknya, apapun yang kamu punya akan terasa kurang. Kalau kamu merasa sekarang hidupmu mulai terasa pas, meski belum sempurna, itu jawaban. Kalau kamu merasa lebih siap menerima apapun yang datang, itu juga jawaban. Hidup tidak lagi terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Ia terasa seperti perjalanan yang bisa dinikmati, meski jalannya belum lurus sepenuhnya. Dan di titik ini, kamu akhirnya paham. Tidak ada satupun fase yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang mubazir. Tidak ada satupun penantian yang kosong. Semuanya membentukmu menjadi versi yang sanggup menerima hidup sepenuhnya. Tetaplah di sini. Biarkan kata-kata ini menetap sebentar. Karena setelah ini, yang dibutuhkan bukan lagi pemahaman, melainkan keberanian untuk melangkah dengan percaya. Bab 7, saat kamu percaya, langkahmu tidak lagi berat. Ada perbedaan besar antara berjalan dengan ragu dan berjalan dengan percaya. Dari luar mungkin terlihat sama, tapi di dalam rasanya sangat berbeda. Dan di fase ini, kamu mulai merasakannya. Langkahmu tidak lagi penuh tanya. Tidak lagi dipenuhi, bagaimana jika gagal. Tidak lagi dibayangi ketakutan berlebihan. Bukan karena kamu sudah tahu semua jawabannya, tapi karena kamu percaya pada dirimu sendiri. Dan kepercayaan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang. Dari diam yang panjang. Dari runtuh yang menyakitkan. Dari belajar melepaskan kendali. Dari melihat hidup menjawab pelan-pelan. Nikmati dulu bagian ini. Di fase ini, kamu tidak lagi merasa harus memastikan segalanya sempurna sebelum melangkah. Kamu paham bahwa kejelasan sering muncul setelah langkah diambil, bukan sebelumnya. Ini kedewasaan jiwa. Banyak orang menunggu yakin baru berani melangkah. Tapi jiwa yang sudah tumbuh tahu, keyakinan justru dibentuk oleh keberanian kecil yang konsisten. Kalau sekarang kamu mulai berani mencoba tanpa terlalu banyak bicara, itu tanda penting. Kalau kamu mulai melangkah tanpa perlu diumumkan ke siapapun, itu tanda kamu sudah tidak mencari validasi. Dan saat kamu tidak lagi mencari validasi, hidup mulai memberimu stabilitas. Dengarkan ini pelan-pelan. Di fase percaya, kamu tidak lagi memaknai kegagalan sebagai ancaman identitas. Gagal bukan berarti kamu salah. Gagal hanya berarti kamu sedang belajar dengan cara yang nyata. Karena orang yang percaya pada dirinya tahu, nilai dirinya tidak runtuh hanya karena satu hasil. Di fase ini, kamu juga mulai peka kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak, semua pintu harus dibuka. Kamu mulai memilih dengan tenang, bukan karena takut, tapi karena sadar. Dan kesadaran seperti ini membuat hidup terasa lebih ringan. Perhatikan satu hal lagi, kamu mulai berhenti menjelaskan rencanamu terlalu banyak. Bukan karena takut didoakan, tapi karena kamu menjaga energimu. Tidak semua orang perlu tahu prosesmu. Tidak semua telinga siap mendengar mimpimu. Dan kamu sudah cukup dewasa untuk memilah itu. Di fase ini, hidup terasa lebih jujur. Tidak selalu mudah, tapi terasa sesuai. Kamu mungkin masih lelah, tapi bukan lelah yang menguras. Lebih ke lelah yang bermakna. Lelah karena bergerak ke arah yang benar. Kalau kamu sekarang mulai merasakan ketenangan saat berjalan sendirian, itu bukan kesepian. Itu tanda kamu sudah cukup utuh tanpa harus ditopang sorak-sorai. Dan jiwa yang utuh selalu lebih siap menerima kelimpahan, dalam bentuk apapun. Dengarkan baik-baik bagian ini. Kepercayaan bukan berarti yakin semuanya akan baik-baik saja. Kepercayaan berarti kamu siap menghadapi apapun yang datang, tanpa kehilangan dirimu sendiri.
Dan saat kamu sampai di titik ini, hidup tidak lagi terasa menakutkan. Ia terasa seperti ruang belajar yang luas. Kadang menguji, kadang memberi, tapi tidak pernah sia-sia. Kalau kamu mendengarkan sampai sejauh ini dan merasa ada yang bergetar di dalam, itu karena jiwamu mengenali kebenaran ini. Kamu tidak lagi di fase mencari jati diri, kamu sedang menjalani jati dirimu. Tetaplah bersama alur ini, biarkan bab 7 ini meresap pelan-pelan. Karena setelah ini, yang tersisa bukan lagi kebingungan, melainkan kesiapan untuk menerima perubahan besar dengan hati yang tenang. Kesimpulan dan pesan-pesan jiwa, jika kamu sampai di titik ini, mendengarkan, membaca, dan benar-benar merasakan, itu sendiri sudah menjadi bukti bahwa kamu bukan orang yang berjalan sembarangan dalam hidup. Ada sesuatu dalam dirimu yang terus mencari makna, bukan sekadar hasil. Dan orang seperti itu tidak pernah diproses dengan cara biasa. Perjalanan yang kamu lewati bukan perjalanan yang mudah. Ada masa diam yang panjang, ada rasa tertinggal, ada kehilangan yang tidak bisa dijelaskan, dan ada kelelahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami sekarang, tidak ada satupun dari semua itu yang sia-sia. Hidup tidak pernah bermain-main dengan jiwa yang serius. Ia hanya membentuk, bukan menghancurkan. Kalau selama ini kamu merasa berjalan sendirian, ketahuilah, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang diajari berdiri. Karena hidup tahu, di titik tertentu, kamu tidak bisa terus bersandar. Kamu harus menemukan kekuatanmu sendiri. Pesan ini penting untuk kamu dengar pelan-pelan. Jangan meremehkan proses yang tidak terlihat. Jangan meragukan langkah kecil yang kamu ambil dengan jujur. Dan jangan membandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Setiap jiwa punya jamnya sendiri. Dan jiwa yang dibentuk lebih lama biasanya dipercaya memegang sesuatu yang lebih besar. Nasihat ini sederhana, tapi dalam. Jika hari ini kamu lelah, istirahatlah, tapi jangan menyerah. Jika hari ini kamu ragu, tenangkan dirimu, tapi jangan kembali ke versi lama yang membuatmu sesak. Jika hari ini kamu belum melihat hasil, percayalah, fondasinya sedang dipasang. Hidup tidak pernah menunda tanpa alasan. Ia hanya memastikan kamu cukup kuat. Ingat satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Kamu tidak terlambat. Kamu tepat waktu untuk jalanmu sendiri. Ada hal-hal yang memang tidak bisa datang saat kamu masih terlalu keras pada diri sendiri, terlalu ingin membuktikan, atau terlalu takut kehilangan. Maka hidup menunggumu melunak, agar saat hal itu datang, kamu bisa menerimanya dengan hati yang utuh. Nasihat berikut ini sangat penting. Jangan kejar semua hal sekaligus. Kejar kejelasan, maka sisanya akan mengikuti. Kejelasan tentang siapa dirimu, tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan, tentang apa yang layak kamu pertahankan dan apa yang harus kamu lepaskan. Dan jika kamu sedang berada di fase tenang, jangan merasa bersalah. Tenang bukan berarti malas. Tenang adalah tanda bahwa jiwamu sudah lelah berperang dan ingin membangun. Kamu tidak perlu menjelaskan hidupmu ke semua orang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun hari ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap jujur pada langkahmu sendiri. Percayalah, kejujuran batin selalu menemukan jalannya. Pesan terakhir ini mungkin yang paling menyentuh. Apa yang kamu cari selama ini sebenarnya juga sedang mencarimu. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan kesabaran. Bukan dengan paksaan, tapi dengan penyelarasan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa semua harus terjadi seperti ini. Jangan takut melangkah perlahan. Jangan takut berbeda. Dan jangan takut sendirian untuk sementara. Karena orang yang berani berjalan sendiri lebih dulu, sering kali menjadi orang yang akhirnya menemukan jalannya paling jelas. Tetaplah percaya, tetaplah lembut pada dirimu, tetaplah sadar dalam setiap langkah. Dan jika hari ini tidak ada satupun yang bisa kamu pegang, peganglah satu hal ini. Kamu sedang diproses, bukan ditolak. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu terus melangkah dengan hati yang tenang.